Sejarah Perhimpunan Indonesia. Indiski Viringing atau 4 merupakan nama sebelumnya dari Organisasi Perhimpunan Indonesia. Organisasi Perhimpunan Indonesia didirikan oleh para mahasiswa Indonesia, di antaranya Sultan Kasayangan dan R.M. Noto Suroto. Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908. Organisasi Perhimpunan Indonesia semula hanya merupakan pusat kegiatan sosial atau budaya yang bertujuan untuk mengurus kepentingan bersama orang-orang. Peratauan Indonesia, organisasi ini juga dimanfaatkan sebagai tempat ajang bertukar pikiran mengenai situasi yang sedang dihadapi tanah air. Namun para mahasiswa yang bersifat progresif berhasil mengubah pergerakan organisasi Perhimpunan Indonesia ke dalam bidang politik. Setelah bergerak dalam bidang politik, Organisasi Perhimpunan Indonesia mengalami perubahan menjadi Indositvereniging. Perubahan nama tersebut terjadi pada 1922. Namun pada tahun 1924, nama Indonesia SIC berubah lagi menjadi Perhimpunan Indonesia atau disingkat dengan PI. Tujuan dari Perhimpunan Indonesia yaitu untuk berjuang dalam rangka memperoleh suatu pemerintah Indonesia yang hanya bertanggung jawab pada rakyat Indonesia. Berhubungan dengan upaya dalam mencapai tujuan tersebut, Iwa Kusuma Sumatri menyampaikan penjelasan bahwa Organisasi Perhimpunan Indonesia mempunyai 3 atas pokok, yaitu 1. Indonesia ingin menentukan nasib sendiri. 2. Dengan tujuan melawan Belanda, bangsa Indonesia harus bersatu. 3. Untuk dapat menentukan nasib sendiri, bangsa Indonesia harus mengandalkan kekuatan dan kemampuan sendiri. Ketiga sasaran tersebut dapat dicapai dengan cara bangsa Indonesia harus bersatu padu berjuang untuk melawan pemerintah Belanda. Ketiga asas yang disampaikan oleh Sumatri kemudian menjadi inti dari Manifesto Politik Perhimpunan Indonesia yang diterapkan pada tahun 1925. Perhimpunan Indonesia menjadi suatu organisasi politik yang radikal setelah mendapat banyak pengaruh dari tokoh pergerakan nasional yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta berhasil merangsang intelektual rekan-rekannya dan menumbuhkan semangat nasionalisme menentang penjajahan terhadap Belanda. Sikap politik Perhimpunan Indonesia yang radikal tersebut dapat terlihat dalam usaha-usaha seperti berikut. 1. Perhimpunan Indonesia harus membuka mata rakyat Belanda bahwa pemerintah kolonial sangat ofensif dan meyakinkan rakyat Indonesia dengan kebenaran perjuangan kaum nasionalis. 2. Mengembangkan ideologi yang bebas dan kuat di luar pembatasan Islam dan komunis. 3. Menyadarkan para mahasiswa agar mempunyai komitmen yang bulat tentang persatuan dan kemerdekaan Indonesia dan harus bertanggung jawab untuk memimpin rakyat dalam melawan penjajah. Liga penentang imperialisme dan penindasan kolonial di Paris diikuti oleh tokoh-tokoh Perhimpunan Indonesia pada bulan Agustus 1926. Di dalam pertemuan tersebut, Kongres menyokong perjuangan untuk mencapai Indonesia merdeka. Beberapa tokoh Perhimpunan Indonesia ditangkap sebab sepak terjangnya yang sangat keras dalam menantang penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Tokoh-tokoh yang ditangkap tersebut yaitu Muhammad Hatta, Nazir Pumanja, Abdul Majid Jojodiningrat, dan Ali Sastroamid Jojo. Keempat, tokoh-tokoh Indonesia tersebut dituntut di muka pengadilan di Den Haag pada tahun 1928. Kemudian dibebaskan karena tidak ditemukannya bukti. Munculnya Perhimpunan Indonesia di negeri Belanda sampai juga terdengar di Indonesia. Sikap politik di Perhimpunan Indonesia yang disampaikan mulai menjalah Indonesia. Merdeka direspon oleh kaum pergerakan Indonesia yang mendirikan studi klub di beberapa daerah sebagai berikut. 1. Algeme Studi Club atau ASC yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan terletak di Bandung. 2. Indonesia Studi Club atau ISC yang dipimpin oleh Sutomo dan terletak di Surabaya.
Stop lagi, stop.